Suami terakhir. Bab 6406 Bab 6410 Bab 6406 Suara itu jatuh, Penatua ke-6 mengayunkan pedang panjangnya dalam upaya untuk keluar dari pengepungan. Namun, formasi ini sangat misterius. Alih-alih bergegas keluar, Penatua ke-6 dengan mudah dipaksa mundur oleh para murid. Pada saat yang sama, Lynel, Jillian, dan Shirley semuanya meledak dengan kekuatan satu demi satu, mencoba keluar dari pengepungan, tetapi setelah beberapa kali mencoba, semuanya berakhir dengan kegagalan. Pada saat ini, Lynel menggigit bibirnya dengan erat, marah dan terkejut, matanya tertuju pada murid yang posisinya terus berubah di depannya, itu sangat rumit. Formasi misterius seperti itu sepertinya bukan dari gerbang terang bulan. Sebagai penatua gerbang terang bulan, Lynel paling tahu formasi sektenya, tetapi formasi yang dikerahkan oleh murid-murid ini tidak hanya misterius, tetapi bahkan tidak terlihat. Formasi gerbang terang bulan kami sangat tidak terduga sehingga tidak ada jejak sama sekali. Apa yang harus kita lakukan? Saat dia berbicara, wajah dingin dan lembut Jillian tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Omong-omong, Jillian selalu tenang ketika menghadapi sesuatu, tetapi situasi saat ini terkait dengan bahaya bagi nyawa keempatnya, jadi dia tidak bisa tenang sama sekali. Sial. Penatua ke-6 tidak menanggapi, tetapi memarahi secara diam-diam. Pada saat itu, matanya sangat merah, dan dia mencoba untuk memecahkan formasi lagi. Hasilnya bisa dibayangkan, hanya dalam satu ronde, Penatua ke-6 terpaksa mundur lagi. Hahaha. Melihat adegan ini, Penatua pertama tidak dapat mengatakan betapa bangganya dia, dan mengejek Lynel dan ketiganya. Ini adalah akhir dari melawan saya. Saya menyarankan Anda untuk tidak membuang energi Anda, dan jangan membuat tebakan acak. Saya katakan, saya mendapatkan formasi ini di alam rahasia, dan itu adalah sisa dari gerbang peri giok. Bagaimana Anda bisa memahami misterinya? Ketika dia mengatakan ini, wajah bangga penatua pertama bisa tidak menyembunyikan sedikit kebanggaan. Anda harus tahu bahwa formasi gerbang peri giok adalah yang terbaik di dunia, belum lagi Lynel dan yang lainnya, bahkan Tuan Ye Wenhai dibangkitkan, hanya untuk dikepung dengan patuh. Apa? Mendengar kata-kata ini, baik Lynel maupun Jillian dan Shirley gemetar dan merasa sedikit putus asa di hati mereka. Ini ternyata formasi yang ditinggalkan oleh gerbang peri giok, sepertinya kali ini benar-benar tidak ada titik balik. Dalam keheranan, Lynel tidak bisa tidak bergumam dalam hatinya. Tuhan benar-benar tidak adil. Penatua pertama ini tercela dan tak tahu malu, mengingini posisi Master Sekte, memprovokasi perjuangan internal, pertama membunuh tetua kelima, dan mencoba menodai kepolosan Jillian. Orang jahat seperti itu harus pergi ke 18 lapisan neraka. Namun, dia tidak mendapatkan pembalasan yang pantas dia dapatkan, melainkan mendapatkan formasi gerbang peri giok. Apakah ini kehendak Tuhan? Apakah Tuhan menakdirkan untuk membiarkan gerbang terang bulan jatuh? Pada saat ini, penatua pertama terus berkata dengan dingin. Lynel, tidak ada di antara kalian yang akan selamat hari ini, termasuk anak yang dibawa olehmu. Saat berbicara, penatua pertama tampak muram. Sukses atau gagal ada di sini, dan siapapun yang berhubungan dengan Lynel akan mati. Mendengar ini, Lynel menggigit bibirnya dan berkata dengan dingin. Keluhan di antara kita, kamu akan menghadapiku. Sekarang bahkan orang biasa pun tidak luput, apakah kamu tidak takut diejek oleh sungai dan danau? Lynel baik hati. Meskipun dia berada dalam situasi berbahaya saat ini, dia masih khawatir tentang keselamatan Daryl. Bagaimanapun, di dalam hatinya, Daryl hanyalah orang biasa tanpa kekuatan apapun. Pada saat ini, penatua pertama terdiam, sambil memperhatikan reaksi para murid di sekitarnya. Meski situasi sudah terkendali, berurusan dengan orang biasa memang dianggap kurang ajar. Jika opini publik bergejolak, saya khawatir tidak akan bisa meyakinkan publik. Tepat ketika penatua pertama ragu-ragu, sosok ramping dengan cepat berjalan keluar dari samping.
Fitur wajah sangat indah, tetapi ada sedikit kekejaman di antara alis. Itu adalah Alicia. Lynel. Pada saat ini, Alicia memandang Lynel dengan dingin, dan berkata dengan jijik. Kamu jangan berpura-pura berada di sini. Darren sama sekali bukan orang biasa. Setelah berbicara, Alicia melihat murid-murid di sekitarnya, dan melanjutkan. Kalian semua jangan percaya omong kosongnya. Darren adalah master tersembunyi yang berkomplot melawan saya dan kakak senior Drake sebelumnya. Ketika kami terjebak di pavilion, dia melakukan semuanya. Bab 6407. Oh. Murid-murid di sekitarnya juga berpikir bahwa penatua pertama agak terlalu banyak untuk berurusan dengan orang biasa. Tetapi ketika mereka mendengar kata-kata Alicia, mereka tiba-tiba berhenti memikirkannya dan menyerang keempat Lynel lagi. Untuk sementara waktu, Lynel dan keempatnya tidak dapat keluar dari formasi. Menghadapi pengepungan para murid di sekitarnya, mereka hanya bisa mengertakkan gigi untuk melawan, dan situasinya menjadi semakin tidak optimis. Melihat adegan ini, wajah halus Alicia menunjukkan seringai balas dendam. Lynel, Jillian kamu membunuh tuanku, dan sekarang kamu pantas terjebak dalam formasi ini. Dia selalu disukai oleh penatua kedua, dan ketika dia mengetahui bahwa penatua kedua meninggal karena Lynel dan yang lainnya, dia secara alami membenci mereka sampai ke intinya. Berpikir pada dirinya sendiri, Alicia meminta petunjuk kepada penatua agung. Tuan Sekte, saya akan pergi membantu kakak senior Drake. Dalam hatinya, dia, penatua agung, dan Drake berada di kapal yang sama, jadi dia secara alami harus sepenuhnya mendukung penatua agung, jadi tentu saja terhormat sebagai penjaga gerbang. Penatua pertama mengangguk, menunjukkan senyum munafik. Pergilah, hati-hati. Meskipun Drake kuat, dia bertindak sembarangan. Sekarang Alicia membantunya, dia tidak perlu khawatir. Mendengar perintah itu, Alicia menanggapi dengan suara, dan segera mengaktifkan kekuatannya, dan dengan cepat mengejar ke arah pelarian Daryl. Pada saat ini, Daryl ada di sini. Setelah bergegas ke hutan, Daryl menarik napas lega, menurunkan langkahnya dan menunggu Drake dan yang lainnya mengejar. Dalam sekejap mata, Drake bergegas masuk dengan puluhan murid elit, dan ketika dia melihat Daryl bersandar di pohon dengan tatapan santai, Drake langsung marah. Nak. Pada saat ini, Drake menghunus pedang panjangnya, menatap Daryl, dan berkata dengan kejam. Aku ingin melihat kemana kamu pergi kali ini. Berpikir untuk dimainkan oleh Daryl sebelumnya, kemarahannya naik. Dalam hati Drake, sebelumnya, dia dan Alicia menjadi sasaran Daryl karena meremehkan musuh. Pada saat ini, dia juga membawa lusinan murid elit, dan ketika yang berikutnya berkerumun, dia pasti akan dapat dengan mudah menangkapnya hidup-hidup. Drake memikirkannya, dan ketika Daryl ditangkap hidup-hidup, dia harus menyiksanya sehingga dia tidak bisa bertahan hidup atau mati, sehingga kebencian akan dipermalukan sebelumnya bisa dihilangkan. Menghadapi dinginnya Drake, Daryl tidak panik sama sekali, tetapi malah menunjukkan senyuman. Oh! Detik berikutnya, Daryl meregangkan pinggangnya dan menatap Drake sambil tersenyum, nadanya penuh ejekan. Drake, kamu sangat tidak masuk akal. Kamu menyukai Alicia tetapi tidak memiliki kesempatan untuk mengakui, dan saya baik pada waktu itu. Kamu seharusnya berterima kasih kepada saya karena telah menciptakan peluang untukmu. Bagaimana kamu bisa membalas kebaikan dan balas dendam? Apakah ini yang diajarkan tuanmu? Jika ini masalahnya, maka balok atas tidak lurus dan balok bawah bengkok. Ketika dia mengatakan ini, Daryl tenang, dan tidak ada kepanikan dalam menghadapi bahaya. Drake sudah terbakar, dan ketika dia mendengar ejekan Daryl, dia bahkan lebih marah, dan matanya menjadi merah darah dalam sekejap, memancarkan aura pembunuh yang kuat. Kamu berani berbicara ketika kamu akan mati. Jika aku tidak memotongmu menjadi berkeping-keping, aku tidak akan menjadi manusia. Ayo pergi bersama. Ketika kata terakhir jatuh, Drake mengeluarkan pedang panjangnya, dan seluruh tubuhnya meledak, dan memimpin dalam menusuk Daryl dengan sebuah pedang.
Pada saat yang sama, puluhan murid di belakangnya juga meletus. Oh! Melihat adegan ini, Daryl tertawa kecil dan terus menggoda. Apakah ini karena marah? Begitu banyak orang yang mengalahkanku, apakah ini yang dilakukan seorang pahlawan? Saat kata-kata itu jatuh, sosok Daryl melintas, dan dia dengan cepat menghindari pedang Drake. Sebuah pedang menikam ke udara, kemarahan Drake semakin kuat, dan dia berteriak. Nak, hari ini kamu akan hancur. Setelah berbicara, dia menikam dengan pedang lain. Pada saat yang sama, puluhan murid elit juga bergegas ke depan, menghunus pedang panjang dan menebas ke arah Daryl. Wus! Pada saat ini, Daryl tidak punya waktu untuk berpikir, berbalik dan berlari menuju kedalaman hutan. Sejujurnya, dengan kekuatan Daryl, mudah untuk mengalahkan orang-orang seperti Drake, tetapi Drake tercela dan tak tahu malu. Lari! Teriak Drake, buru-buru mengejarnya. Bab 6408. Pada saat yang sama, puluhan murid elit mengikuti di belakang, mengejar Daryl. Saat Daryl berlari, dia mengangkat tangannya dan menekan telapak tangannya, terus-menerus mengganggu pohon-pohon kecil di sebelahnya, dan kemudian dengan cepat memasukkannya sesuai aturan. Ya, Daryl akan mengerahkan formasi untuk menjebak orang-orang seperti Drake. Terlebih lagi, yang dikerahkan Daryl bukanlah formasi biasa, melainkan formasi 6 energi alam semesta. Berbicara tentang formasi ini, ada juga cerita lama Daryl dan Yvette. Ketika dunia benua baru menyerang benua alam semesta, Yvette, sebagai kepala istana, berinisiatif mengundang Ying untuk membawa sekelompok ahli untuk menyelinap ke benua alam semesta. Kemudian, Yvette menemukan kesempatan dan berpura-pura menjadi Daryl untuk merebut sekte besar. Namun, Daryl tiba tepat waktu dan menghancurkan rencananya. Pada saat itu, Yvette melarikan diri ke formasi 6 energi alam semesta yang telah dikerahkan sebelumnya untuk menghindari pengejaran Daryl. Siapa tahu Daryl sangat akrab dengan formasi ini. Tidak hanya itu, tetapi juga mengubah formasi di depan Yvette. Saat itu, Yvette gatal dan tak tertahankan, dan akhirnya harus menyerah. Hahaha. Pada saat ini, melihat tindakan Daryl, sudut mulut Drake berkedut. Sedikit penghinaan dan rasa dingin membangkitkan. Dengan pohon-pohon yang rusak ini, untuk menghalangi kami, kamu sangat naif. Saat kata-kata itu jatuh, Drake hendak bergegas masuk. Kakak senior, jangan. Namun, pada saat ini, teriakan cemas datang dari belakang, dan kemudian, Alicia datang dengan cepat dari belakang, wajahnya yang halus penuh dengan kerumitan. Alicia tahu bahwa Daryl tidak sederhana, jadi dia meminta izin pada penatua pertama untuk datang membantu. Pada saat ini, ketika dia melihat bahwa Daryl ingin menggunakan pohon untuk digunakan seperti 2 hari yang lalu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak waspada. Adik perempuan. Mendengar panggilan itu, Drake tanpa sadar berhenti, menatap Alicia, dan berkata dengan heran. Mengapa kamu ada di sini? Alicia menghela nafas panjang dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kakak senior, saya di sini untuk membantu Anda. Orang ini luar biasa. Mungkin dia akan menggunakan pohon-pohon ini untuk berurusan dengan Anda. Jangan tertipu. Saat dia berbicara, Alicia memandang pohon-pohon yang ditanam Daryl, wajahnya yang lembut tidak bisa menyembunyikan ketakutannya. Dia telah menderita cedera dari Daryl sebelumnya, dan tahu bahwa ada bahaya besar yang tersembunyi di pohon-pohon biasa ini. Hahaha. Namun, ketika dia mendengar ini, Drake terkekeh menghina. Adik perempuan, apakah kamu pernah dipermainkan olehnya sebelumnya? Itu hanya beberapa pohon yang patah, bagaimana mungkin menghentikan kita? Setelah mengatakan itu, Drake mengepalkan pedang panjangnya dan bergegas ke formasi 6 energi alam semesta. Segera setelah itu, puluhan murid elit juga mengikuti Drake ke dalam formasi. Melihat adegan ini, Alicia ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Dia menginjak kakinya dengan tergesa-gesa. Kakak senior Drake ini sangat impulsif, mengapa dia tidak mendengarkan pendapatku?
Bergumam dalam hatinya, Alessia menggigit bibirnya dengan erat, tidak berani mendekati area formasi sama sekali. Dia hanya bisa berdiri di sana dan diam-diam mengamati perkembangan situasi. Hahaha. Melihat adegan ini, Daryl tidak bisa menahan tawa, dan berteriak pada Drake. Bukankah tuanmu mengajarimu bahwa kamu harus meninggalkan ruang untuk semuanya? Tidak bisakah kalian membunuh mereka semua? Jika kamu melakukan segalanya, kamu mungkin akan menderita pembalasan. Ya, Daryl benar-benar membuat Drake marah dengan sengaja. Anda harus tahu bahwa orang-orang kemungkinan besar akan kehilangan akal ketika mereka sangat marah. Sial. Benar saja. Ketika dia mendengar ejekan Daryl, Drake hampir meledak karena marah. Pada saat itu, dia melolong, kekuatannya meledak, dan pedang panjang itu dengan cepat menusuk ke arah Daryl. Lusinan murid elit juga meletus satu demi satu. Pada awalnya, Drake masih penuh percaya diri, berpikir bahwa dengan keuntungan dari jumlah orang, dia bisa menangkap Daryl hidup-hidup sesegera mungkin, tetapi secara bertahap, dia merasa ada sesuatu yang salah. Yang lebih mengejutkan Drake adalah pohon-pohon di sekitarnya tampak biasa saja, tetapi setiap kali dia bergerak, pohon-pohon itu juga bergerak. Secara khusus, 3 pohon di depan mereka selalu ada di depan mereka dan tidak bisa dihindari sama sekali. Apa yang terjadi di sini? Setelah mencoba beberapa kali, Drake tidak bisa mengejar Daryl, pikirannya berdengung dan kosong. Bab 6409. Pada saat yang sama, puluhan murid elit juga jatuh ke dalam keraguan diri. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang ini jelas ada di depannya, tetapi dia tidak bisa mendekatinya, terutama pohon-pohon yang ditanam di sekitarnya, seolah-olah mereka hidup, mereka akan selalu menghalangi di depannya pada saat-saat kritis. Melihat adegan ini, Alessia, yang berdiri di luar, menginjak kakinya. Ini buruk. Kakak senior dan yang lainnya masih tertipu, dan dia telah diberitahu untuk berhati-hati, tetapi dia tidak mendengarkan. Cemas, Alessia mengeluarkan pedang panjangnya, dan ingin bergegas untuk membantu. Namun, memikirkan pengalamannya 2 hari yang lalu, dia juga terjebak secara misterius pada waktu itu, dan dilihat oleh Daryl pada waktu itu. Memikirkan hal ini, Alessia merasa takut, dan tiba-tiba tidak berani bertindak gegabah. Hehehe. Pada saat ini, Daryl bersandar di depan pohon, menatap orang-orang Drake yang terkejut, dan berkata sambil tersenyum. Kenapa? Apakah kamu tersesat? Selama kamu berlutut dan meminta maaf atas kekasaranmu barusan, aku akan membiarkanmu keluar. Saat berbicara, wajah Daryl penuh dengan lelucon. Mendengar ini, Drake merasakan penghinaan besar, seluruh wajahnya langsung menjadi hitam, dan dia berteriak dengan marah. Kamu mencari kematian. Guru sudah menjadi master sekte, bagaimana dia bisa berlutut dan meminta maaf kepada seorang prajurit yang tidak dikenal? Baiklah. Melihat sikapnya yang tegas, Daryl menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Karena kamu terobsesi, jangan salahkan aku. Wus. Ketika kata terakhir jatuh, sosok Daryl bergerak cepat, dengan cepat mencabut beberapa pohon di sekitarnya, dan memasukkannya kembali ke arah lain. Ya, Daryl akan mengulangi trik lama. Dia mengubah formasi saat itu, memaksa IVT untuk menyerah, dan dia juga mengubah formasi saat ini. Apa yang dia lakukan? Melihat adegan ini, apakah itu Drake atau puluhan murid elit, mereka semua saling memandang sedikit bingung, tetapi mereka semua memiliki firasat buruk di hati mereka. Kamu bajingan. Detik berikutnya, Drake adalah yang pertama bereaksi, menatap Daryl dan memarahi, hendak mengatakan sesuatu yang mengancam, tetapi begitu dia mengatakannya, dia tiba-tiba merasa gatal dan panas di sekujur tubuh. Perasaan itu seperti digelitik oleh seseorang lalu dibuang ke dalam api. Di bawah rasa gatal yang tak tertahankan, Drake membuang pedang panjang dan menggaruk tubuhnya dengan kedua tangannya. Tetapi semakin dia menggaruk, itu semakin gatal. Tidak hanya itu, panas yang membakar di tubuhnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat,
seolah-olah tubuhnya diselimuti kelompok api. Melihat situasi ini, lusinan murid elit di dekatnya semuanya terkejut dan mulai berbicara. Kakak senior Drake, ada apa denganmu? Apa yang telah terjadi? Kakak senior Drake, apakah kamu baik-baik saja? Di bawah penyelidikan, beberapa murid mendekat. Hanya saja sebelum mereka mendekat, mereka semua merasa sangat gatal dan sangat panas. Panas, sangat panas. Sepertinya akan terbakar di dalam. Aku. Untuk sesaat, semua orang berteriak kaget. Pada saat itu, mereka tidak tahan lagi, dan mereka jatuh ke tanah satu persatu, gemetar kesakitan. Melihat adegan ini, Alicia, yang berdiri di luar formasi, tidak bisa menahan gemetar, dan matanya penuh dengan luar biasa. Apa yang terjadi di sini? Darren itu tidak menggerakkan mereka sama sekali. Kakak senior Drake dan yang lainnya, mengapa mereka semua jatuh satu persatu, dan mereka terlihat sangat kesakitan. Arg. Tepat ketika Alicia shock, dia melihat wajah Drake merah seperti darah, dan ekspresinya sangat menyakitkan. Pada saat itu, dia berteriak dan jatuh ke tanah dan terus berguling. Pada saat ini, Drake, di bawah serangan panas dan rasa gatal yang ekstrim, benar-benar kehilangan akal. Detik berikutnya, Drake meraih pakaiannya dengan kedua tangan dan menariknya ke samping tiba-tiba, dan dia benar-benar telanjang. Kemudian, mata Drake penuh kegilaan dan dia mulai menggaruk. Segera setelah itu, puluhan murid elit juga melepas pakaian mereka satu demi satu. Seperti Drake, mereka dengan panik menggaruk tubuh mereka. Hanya dalam beberapa napas, orang-orang ini meneteskan darah dan membasahi tubuh mereka, dan sepertinya itu menyeramkan dan sedikit lucu. Melihat adegan ini, wajah Alicia langsung memerah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Bab 6410. Dengan begitu banyak pria yang tidak menunjukkan penutup, tidak ada wanita yang bisa tenang. Setelah beberapa detik, Alicia menjadi tenang dan menatap Daryl. Apa yang kamu lakukan pada mereka? Daryl terkekeh ringan, dan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya pada saat itu, sosoknya melintas, dan dia dengan cepat bergegas ke depan, menyegel titik akupunkturnya. Dalam sekejap, tubuh Alicia bergetar, dan dia tidak bisa bergerak. Alicia sangat ketakutan, menatap Daryl dengan dingin dan ingin memarahi beberapa kata, tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk memarahinya. Drake dan murid-murid itu diperlakukan dengan sangat menyedihkan olehnya. Jika dia melakukan hal yang sama padaku. Memikirkan hal ini, hati Alicia bergetar, dia bergidik, dan dia tidak berani memikirkannya. Kamu tinggal di sini sekarang. Melihat perubahan di wajahnya, Daryl berkata dengan ringan. Setelah aku kembali, jika kamu berperilaku baik, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu dan memberimu kesempatan untuk berubah. Ketika kata-kata itu jatuh, Daryl menggerakkan sosoknya dan dengan cepat bergegas menuju pintu masuk alam rahasia. Kecepatannya secepat guntur, dan dia menghilang dari pandangan Alicia dalam sekejap mata. Kecepatan ini. Melihat situasi ini, hati Alicia bergetar, dan pada saat ini dia akhirnya menyadari bahwa orang di depannya jauh lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan. Segera, Daryl tiba di pintu masuk alam rahasia, dan tidak muncul dengan tergesa-gesa, tetapi bersembunyi di kegelapan untuk mengamati situasi. Melihat pemandangan di depannya, Daryl tidak bisa menahan diri untuk menarik napas dalam-dalam, mengerutkan kening diam-diam. Formasi. Penatua pertama bahkan mengerahkan formasi. Pada saat ini, Daryl dapat dengan jelas melihat bahwa Lynel dan Jillian dikelilingi oleh ratusan murid. Mereka hanya memiliki kemampuan untuk bertahan, dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Situasinya sangat buruk. Terutama Shirley, dia adalah yang terlemah. Dia telah bertahan sampai sekarang, wajahnya yang halus sangat pucat, dan langkahnya mengejutkan. Jelas bahwa dia tidak akan mampu menahannya.
Menarik. Mata Daryl berkedip, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Penatua Agung. Saya tidak berharap bahwa Penatua Agung juga akan menyebarkan formasi, itu benar-benar tak terduga. Bergumam di dalam hatinya, Daryl dengan hati-hati mengamati formasi besar yang terperangkap yang dikerahkan oleh hampir 1.000 orang, dan segera menemukan poin kunci dan indah. Semua teknik formasi di dunia tidak dapat lepas dari yin dan yang dan 5 elemen. Perubahan yang disebut tidak dapat dipisahkan dari asalnya, dan pencapaian Daryl dalam teknik formasi telah mencapai puncaknya. Formasi di depannya berevolusi dari 12 batang surgawi dan cabang duniawi. Daryl bisa melihat bahwa formasi ini sangat misterius, tapi setelah membacanya kira-kira 2 kali, Daryl diam-diam menyimpulkan puluhan perubahan di dalam hatinya. Jika dia menyimpulkan semuanya, akan ada ribuan perubahan. Untuk formasi yang begitu rumit, apalagi Linel dan beberapa lainnya, saya khawatir semua master formasi dari benua Tianxin akan ditarik, dan itu tidak akan dapat dipecahkan untuk sementara waktu. Namun, Daryl juga melihat bahwa para murid yang menggunakan formasi ini hanya mengetahui sekitar selusin perubahan karena waktu mereka yang singkat untuk mencapai pencerahan. Dalam hal ini, memecahkannya secara alami jauh lebih mudah. Beberapa detik kemudian, setelah Daryl memahami situasinya, dia diam-diam menghela nafas lega, dan kemudian menggunakan teknik rahasia transmisi suara, dan berkata kepada Linel. Arah tenggara adalah titik lemah formasi, dan itu juga satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Ketika dia mengatakan ini, Daryl menggunakan aksen dalam yang dia gunakan di alam rahasia sebelumnya. Pada saat ini, Linel sudah putus asa. Tiba-tiba dia mendengar suara berdering di telinganya, dan tubuhnya bergetar, dan dia sangat bersemangat dan bersemangat. Ini adalah suara Master Misterius. Dia meninggalkan alam rahasia dan berada di dekatnya. Hebat. Dengan bantuan ahli misterius, bahkan jika Penatua pertama memiliki 2 kali lebih banyak pembantu, tidak perlu takut. Berpikir pada dirinya sendiri, Linel dengan cepat melihat sekeliling pintu masuk ke alam rahasia, mencoba menemukan sosok ahli, tetapi ada musuh di mana-mana, di mana dia bisa melihatnya. Tuan. Melihat perilakunya berbeda, Shirley tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ada apa denganmu? Linel menarik napas dalam-dalam dan tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Ahli misterius itu ada di dekat kita dan baru saja berbicara denganku. Begitu kata-kata ini keluar, baik Shirley dan Penatua ke-6 serta Jillian terkejut, dan kemudian mereka semua sangat bersemangat. Cepat. Detik berikutnya, Linel tidak terburu-buru untuk menjelaskan lebih lanjut, dan berkata dengan cepat. Arah tenggara adalah kunci untuk menghancurkan formasi, mari kita bergegas bersama.